Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di podcastnya Gradio 97.4 FM Gradio Intelek Station. Oke, setelah sekian lama nih akhirnya ketemu lagi di podcastnya Gradiosta. Masih di Spotify ya pastinya. Dan kali ini ada Arabi Kamus dan ada Zia Maisan nih di podcast kali ini. Akan ngebahas soal apa? Bakal ngebahas soal K-pop tapi ke ini ya, ke hikmahnya. Hikmah. Terus suka dan dukanya juga bisa ya. Bisa. Ya pokoknya tentang sisi baiknya nge-stan K-pop ya, dan Koreaan. Buruknya bisa dan itu buruknya juga. Bisa ya. Karena kan setiap ada kebaikan pasti ada keburukan gitu maksudnya. Ada efek negatif dan ada efek positifnya juga. Ini kayak soal-soal sekolahan ya. Iya. Efek dari nge-stan K-pop gitu. Oke, baik. Nah, mungkin sebelum ke topiknya pengen tanya-tanya dulu aja kali ya. Masa langsung tembak aja? Ya kan harus ada PDKT-nya dulu gitu. Oke, mau nanya nih. Berarti Zea ini suka sama K-pop ya? Iya, kalau Arabi kamu sendiri suka banget. Dan kalau Arabi Kamus ingat-ingat sih kalau nggak salah nge-stan K-pop tuh mulai dari tahun 2018-an kali ya, kalau nggak 2017 gitu lah, antara segitu. Cuma kalau dulu-dulu pasti suka, maksudnya kayak ya sekedar suka aja, kayak Suju, siapa sih yang Suju, betul. Gen 2 gitu lah ya. Ketahuan nih umurnya ya. Kenapa nih? Belum tua-tua banget kok guys. Kalau elit muda. Kalau dari Zea Maisan sendiri sih sebenarnya kalau suka itu udah dari zaman SNSD. Iya, itu yang rame banget. Terus yang rame banget ini loh, yang ada Chibi, Cherry Bell sama G itu loh, yang fan war lo. Iya. Iya itu. Oke. Terus ya udah gitu, suka. Iya sih, dulu itu rame banget. Terus ngefandomnya baru di 2016 di EXO. I see, berarti sama ya kurang lebih ya. Alurnya kayak dulu ya sekedar suka aja. Sama Gigi, Suju, Big Bang, 21. Terus sekarang masuk sama EXO-L. Iya. Berarti Ara juga fandom pertamanya tuh EXO. EXO-L lah, sama ya. Masuk era Kokobob lah, kurang lebih Kokobob Power lah gitu. Kalau Zia masuknya era Monster. Berarti kita selang 1-2 era. Hanya Oke. Tapi kalau tahu EXO sih dari udah lama sih pastinya. Iya, udah lama dari sekitar 2015-an lah ya. Waktu itu ada Call Me Baby. Nah pastinya udah banyak ya lika-likunya dari zaman 2016 sampai akhirnya sekarang gitu. Betul. Apa sih yang Zea suka dari selama nge-stan K-pop selama kurang lebih 5-6 tahunan ini ya? Kalau buat Zea sendiri yang suka sih jadi kalau misal gabut gitu ya, terus ngapain ya? Terus buka, saya lihat idol K-pop. Berasa gitu. Orang sibuk ya. Gabut-gabut nih masih ada kerjaan gitu. Iya, maksudnya kalau misal dulu sebelum suka K-pop sih lupa sih ngapain kalau gabut. Tapi kalau sekarang ya gitu. Lihat apa. Kalau dari Ara sendiri gitu nggak sih kalau lagi gabut terus kayak lihat ini deh gitu. Iya sih, bener-bener jadi kayak ada kerjaan lah, entah itu streaming atau dengerin di Spotify atau mungkin ya streaming di YouTube atau ya kayak gitulah ininya. Terus kalau nge-stan idol K-pop tuh ya menurut Zea tuh jadi kita tuh ada kemauan buat belajar bahasa asing. Iya kan? Iya, kayak kita nih tadinya kayak apa nih bahasa Korea kayak gini, terus karena kita nge-stan idol K-pop jadi kita kayak pengen belajar bahasa Korea juga, dan itu menurut Zea tuh kayak suatu yang bagus sih, dan mungkin selain bahasa Korea juga bahasa Inggris juga kayak gitu ya nggak sih? Kalau Ara kayak gitu juga nggak? Ya awalnya sejujurnya ini juga relate sama jurusan Ara sendiri, jurusan di kuliah Ara gitu. Awalnya kayak masa sih stan Korea nanti belajarnya nggak ada bahasa Inggrisnya, cuma Korea doang. Ternyata tetap belajar bahasa Inggris karena kan secara sekarang tuh udah pasarnya global banget ya, banyak yang jago bahasa Inggris juga. Dan Ara suka K-pop pun itu jadi salah satu alasan Ara untuk belajar bahasa asing, salah satunya Jepang. Karena walaupun Ara nggak
gak jago bahasa Jepangnya, tapi Iya. Ara baru aja belajar bahasa Jepang dan ya seru sih soalnya banyak kayak fan meeting atau kayak konser-konser yang ada di Jepang dan itu worth it banget dan itu jadi salah satu apa ya motivasi Ara untuk belajar bahasa Jepang untuk bisa kesana dan worth it gitu konsernya. Ya jadi tuh poin plus banget sih ya. Benar, poin plus dan juga poin plusnya juga somehow perjalanan mereka itu memberikan banyak motivasi Iya, dari ups and benar-benar. down-nya mereka gitu ya. Jadi ngelihatnya kayak oh dia berjuang kayak gini tuh maksudnya dia dari bawah terus ke atas tuh ada kayak berjuang banget. Kita pasti kalau kita mau berjuang juga kita tuh bisa apa ya, bisa kayak gitu juga, bisa nyampe di titik yang kita mau kayak gitu. Dan jujur Ara itu kan nggak cuma suka sama EXO-L nih, nggak suka sama EXO-L, nggak suka sama EXO, tapi Ara juga suka sama Seventeen nih. Halo Karate. Dan Ara tuh bener-bener suka banget kayak nontonin semacam apa ya dokumenter filmnya dari suatu grup gitu loh. Iya, Dan salah iya. satunya di Seventeen tuh ada Hit the Road namanya. Nah Hit the Road tuh bener-bener kayak apa ya konten yang bawang banget lah. Dan itu tuh isinya kayak dokumentari semacam mereka lagi konser Ode to You waktu itu. Dan itu bener-bener kayak memotivasi banget sih saat misalnya kita lagi down tuh kita harus ngapain ya memang nggak 100% relate tapi bisa lah buat jadi motivasi atau jadi inspirasi buat jadi inspirasi buat kita harus ngapain gitu kayak problem solvingnya tuh pasti ada lah dan relate dan berasa kayak nemuin temen cerita gitu rasanya. Dan itu denger-dengar kalau di Hit the Road itu ya nggak bener nggak sih namanya? Iya, iya, Hit Di Hit the Road itu denger-dengar perjalanan setiap membernya, jadi nggak semua member jadiin satu tapi per member gitu ya. Iya, benar-benar per member dan dari Hit the Road itu juga menghasilkan satu lagu khusus yang judulnya itu Us Again Oke. atau kalau Koreanya itu Uridashi dan itu bener-bener kayak bawang banget deh pokoknya itu bener-bener kayak nanti kita bakal ketemu lagi suatu saat kayak gitu ya intinya jadi itu bener-bener memotivasi dan menginspirasi sekali kalau lagi down kayak gitu. Terus kalau menurut Zia Masa ini ada juga kalau misalnya kita di K-pop tuh kayak ada photocard, terus misal ada konser gitu tuh bikin kita memotivasi untuk rajin menabung. Bener. Ya itu salah satu positifnya juga sih stan K-pop gitu. Walaupun ujung-ujungnya keluar lagi ya duitnya, tapi at least itu ada kemauan buat nabung dan Iya, buat at least sebenarnya bukan ke nabungnya sih, tapi lebih kayak if you want something, you must do something kayak gitu. Iya, Kalau kamu betul. mau sesuatu, kamu harus ngelakuin sesuatu Iya, gitu. Dan salah satunya dengan nabung, termasuk buat beli merchandise. Sebenarnya bukan jadi suatu kewajiban juga ya. Iya, bukan suatu kewajiban, tapi kalau kayak gitu kan lebih ke preference gitu loh. Iya. Dan itu bisa jadi apa ya? Salah satu mungkin self reward. Iya, Kita. benar. Dan kalau ada orang yang bilang ngapain sih beli photocard kayak gitu, foto doang atau nonton konser doang mahal-mahal gitu, ya nggak apa-apa, namanya juga kesenangan gitu. Iya. Dan kita beli kayak gitu terus kita nonton kayak gitu tuh dengan hasil jerih payahnya kita sendiri gitu. Dan Jadi itu pasti worth it. iya, karena kita jerih payah sendiri dan itu buat kesenangan kita sendiri gitu. Bener banget. Walaupun mungkin secara sisi buruknya, boros nih gitu. Iya, Tapi gimana ya? Ya itu tergantung masing-masing juga sih. Kan sekarang lagi rame yang juga namanya love language ya. Mungkin love language-nya lebih ke receiving gift dan Iya, dia suka buat beli-beli begituan ya. It's okay. As long as kamu masih bisa apa tuh namanya kontrol jadi ya sih kan nggak semua orang juga apa ya pengen buat beli itu tapi ya nggak apa-apa kalau buat beli itu sesekali gitu. Iya, betul. Terus nih kan dari tadi kita kayak udah ngomongin yang Sisi baiknya, oke. Terus kalau menurut Ara sendiri nih, ada nggak sih sisi buruk yang Ara dapat setelah nge-stan K-pop ini? Apa ya merasa boros somehow pernah Iya itu pernah. kayak ibaratnya ini bisa nih buat aku buat Ara jajan tabung gitu ya tapi Ara malah milih buat beli something yang nggak bisa dikonsumsi gitu loh ibaratnya cuma buat kesenangan kepuasan aja gitu tapi
ya satu sisi itu juga balik ke apa ya, preferensi masing-masing dan love language masing-masing. Kalau misal as long as Ara suka ya udah Ara lakuin aja gitu. Iya benar, tapi ya kadang kayak kalau kita lagi ngerasa nggak punya duit tapi kita pengen gitu ya itu kadang kayak nggak baik juga sih. Iya, tapi yang penting jangan ngikutin gengsi dan ego sih Iya sebenarnya. benar. Ya, terus apa ya sisi buruknya nge-stan K-pop ya? Apa ya? Apa ya? Kalau dari Zia sendiri ngerasainnya apa? Kalau dari Zia sendiri bingung jujur. Iya ya. Jujur bingung. Karena sekarang mungkin lagi enjoy aja kali ya. Iya. Jadi ngerasa ya nggak ada yang something bad juga gitu. Iya. Oh, tapi kadang kayak ngerasa gini, ya emang fangirling kan dibawa enjoy ya guys. Ya elit muda. Buat elit muda nih yang juga fangirling juga, menurut Zia tuh fangirling dibawa enjoy, tapi ada kalanya dimana ini pengalaman pribadi dari Zia sih, kayak apa ya, sekali Zia ngerasa kalau ih kok orang lain bisa kayak gini ya, bisa beli kayak gini, terus beli apa, terus bisa video call sama bias, terus bisa ketemu, terus kok gue nggak bisa, kok Zia nggak bisa gitu. Tuh kadang kayak jadi bukan tekanan sih, tapi kayak Pengen deh kayak gitu. pengen deh gitu. Slightly iri lah ya. Tapi ya kadang kalau misal lagi biasa aja ya, dipikirnya biasa aja, tapi kalau lagi kayak gimana gitu kadang kepikiran mulut sampai kayak wah kayak Iya. gitu. Oh iya, jujur ya ngerasanya sisi buruknya dari stan K-pop tuh sebenarnya ini tergantung orangnya juga mau ngikutin alur ini atau enggak, tapi biasanya kadang ngerasa ada yang toxic gitu, tapi itu Iya. cuma oknum-oknum tertentu aja Iya, sih sebenarnya. Tapi kan dari situ jadi ngerasa kayak hah kok kayak gini sih, jadi kadang ngerasa kurang nyaman sendiri gitu. Tapi ya itu masing-masing pribadi juga sih. Kalau misal itu hal yang masih bisa dihindarin lah gitu. Iya, Jadinya itu bukan something matter yang besar juga gitu. Dan kalau misal ada fan war kayak gitu ya itu tergantung pribadi masing-masing, kayak elit muda mau ikutan apa enggak kayak gitu. Iya, dan itu juga apa ya bisa dibilang jadi membawa citra buruk tersendiri sih ya Iya, kadang gitu. Tapi as long as kita masih berada di jalan yang benar dan menebar kepositifan ya udah nggak usah gitu. Mending ambil yang baik-baik aja. Toh juga pasti idol-idol kita nggak mau kita bisa pecah belah kayak gitu. Iya gitu. benar. Terus ada lagi nih kayaknya Apa tuh? kalau misal terlalu ke bawah hati ya gitu ya. Oh iya. Kalau misalnya idol K-pop kita kenal tahu mereka itu karena citra mereka di depan kamera nih. Oh iya. Tapi kalau misal ada idol K-pop yang kita stan gitu, kena skandal kayak gitu, itu kadang ngaruh juga loh ke psikolog kita, ke mental kita. Kayak misal ada yang dating atau ada apa, itu ngaruh ke mental kita jadi nangis gitu sih. Kadang sisi bukan buruk juga sih, tapi kayak itunya kayak gitu. Karena itu mungkin kitanya juga yang terlalu apa ya, sensi mungkin ya. Iya. Sebenarnya itu juga ya salah nggak salah juga sih, karena kan respon dan reaksi dari orang-orang itu beda-beda dan itu nggak bisa 100% disalahkan kayak gitu. Nggak bisa dipukul rata gitu ya. Bener. Tapi ya kayak gitu balik lagi ke kitanya juga gimana kita menyikapi sih. Makanya dari situ juga mulai dari situ Ara ngerasa belajar banyak banget tentang kayak apa ya, kedewasaan dari sini gitu. Iya benar. Kan? Berarti sisi baiknya lagi, poin plusnya lagi itu kita bisa belajar kedewasaan untuk menerima dan untuk menyikapi dari dua belah sisi. Iya gitu betul. Dan ada lagi nih Ara, Apa. kalau kita K-pop stan gitu biasanya misal main Twitter gitu ya, itu biasa ada temen online gitu loh, kayak jadi menambah relasi, teman. ya. Iya. Bener. Ini juga salah satu yang seru banget sih, jujur. Ara itu jadi fangirl itu udah dari lama banget. Cuma kalau dulu itu bukan fangirl K-pop sih, lebih kayak suka One Direction dulu. Dan bener-bener sampai dapet temen seluruh dunia, ada yang dari London, ada yang dari Malaysia lah, Filipina dan lain sebagainya. Dan itu seru ya. Seru banget dan bisa nambah apa ya? Ya selain nambah relasi, nambah skill komunikasi juga gitu. Benar, iya. Iya bener banget. Itu juga intinya gimana ya? Stan K-pop itu
banyak banget hikmah yang bisa diambil sih ya, dan itu tergantung dari orangnya masing-masing. Dan kalau misal ditanya ada nggak sih sisi buruknya, of course ada, tapi selama kamu enjoy, selama elit muda enjoy, pasti banyak dapat baiknya Iya, gitu. selama elit muda nih ngikut di jalan yang benar gitu. Iya benar-benar. Maksudnya nggak yang aneh-aneh, nggak ikut fun war, nggak yang ikut kayak gimana, nggak yang toxic, itu pasti enjoy, maksudnya enjoy gitu. Karena bagaimanapun K-pop idol juga kan pasti manusia juga Iya. gitu, mereka juga ada salahnya juga, ya kita Kayak sebagai kita lah ya. jadi itu ya bener sih tadi menambah apa ya, bisa belajar tentang sisi baik buruknya juga secara nggak langsung ya, kita bisa milih mana yang cocok untuk kita sendiri dan mana yang nggak cocok untuk kita konsumsi sendiri. Iya, Kayak gitu. Dan buat elit muda nih, jangan terlalu boleh suka sama idol, tapi jangan yang terlalu Obses ya. obses, karena yang di depan kamera belum tentu itu yang aslinya. Iya. Dan buat elit muda nih, Zia mau kasih pesan, kayak suka K-pop sewajarnya. Kalau K-pop buat kamu jadi nge-hate manusia lain, kalau K-pop buat kamu jadi manusia yang tidak berperi kemanusiaan, dan buat kamu jadi manusia yang jelek, stop, berhenti jadi K-pop, rest sebentar aja gitu. Iya, Sampai kamu ngerasa stabil, sampai kamu ngerasa K-pop itu jadi hiburan buat kamu, lanjut lagi. Tapi Oke, kalau iya benar-benar. Oh iya benar banget. Nah, K-pop itu bukan jadi suatu ajang untuk perang ya, atau menjatuhkan Iya, pribadi atau pihak manapun gitu ya. Iya. Karena kan ya kayak sebagaimana semestinya K-pop ini kan suatu hiburan yang mana harus difungsikan untuk ya kalau misalnya kita lagi capek ya kita mencari hiburannya ke sini Iya. gitu, bukan yang untuk nge-hate satu sama lain, spreading hate satu sama lain, itu enggak. Jadi harus bijak dan harus sewajarnya juga. Bener kalau misal cocoknya begini ya lakukanlah begini, kalau misal cocoknya begitu ya lakukanlah begitu, jangan disamaratakan dan jangan ngikutin ego dan juga gengsi. Ya yang betul. paling benar. Karena K-pop nggak gede-gedean gengsi. Iya benar banget. Karena dari idolnya pun Ara yakin dan Zaya yakin mereka juga pengen yang terbaik lah ya, maksudnya banyak banget cuplikan-cuplikan yang kayak bilang si idolnya itu bilang kayak ya nge-stand kita sewajarnya aja, kalau Iya. misal kalian lagi ada something happen gitu ya, Iya. kalian boleh datang tapi jangan yang 24/7 sama kita kayak gitu, karena ada kehidupan masing-masing juga ya nggak sih gitu. Jangan sampai K-pop ini mengganggu aktivitas utama elit muda semuanya gitu. Betul. Dan ada satu idol itu pernah bilang kayak gini, pokoknya tempatkan aku di posisi 3. Setinggi-tingginya tuh di posisi 3 gitu. Yang pertama Tuhan, Tuhan, kedua keluarga, baru yang baru ketiga. dia. Oke. Gitu. Jadi jangan dulukan idol kamu daripada Tuhan kamu dan keluarga kamu gitu. Jadi maksimal nomor 3. Dan yang paling penting dari semua pesan ini adalah jadilah fans yang bijak. Ya, Oke. betul, bijak menanggapi. Oke, mungkin segitu dulu aja kali ya. Iya, Ini udah lumayan panjang dan pastinya kalau misalnya dilanjutin bakal banyak banget nih part-partnya ya. Jadi mungkin segitu dulu aja. Terima kasih. Satu kata dari dari Arabi Kamus dan juga Zia Maisan, satu kebahagiaan dalam satu kebersamaan menuju satu kesatuan ukhuwah Islamiyah. Radio Star Intellect Station. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih elit muda. Goodbye.